وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita masih membahas tentang kehidupan di alam kubur. Kita ambil dari pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita telah jelaskan 10 masalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kita masuk masalah yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, Al-Mas'alatul Hadiyata Asyrata. Pertanyaan yang ke-11. Anna su'al fil qabri hal huwa amun fi haqqil muslimin wal munafiqin wal kuffar. Apakah pertanyaan kubur itu umum mencakup orang muslim, orang munafik dan orang kafir? Au yakhtassu bil muslimi wal munafiq, atau khusus bagi orang muslim dan munafik saja? Yaitu maksudnya di sini, pertanyaan di sini itu, apakah orang kafir yang jelas-jelas kafir, mati dalam kondisi kufur, jelas dia itu kafir, apakah dia itu juga ditanya juga padahal dia sudah jelas kafir? Maka jawabannya, pertanyaan itu umum mencakup semuanya, baik orang muslim, orang munafik dan orang kafir yang sudah jelas kekafirannya. Kalau keumuman itu berarti menunjukkan berarti Fir'aun, demikian juga Abu Jahal dan yang lainnya semuanya ditanya. Padahal sudah jelas dia itu mati dalam kondisi kafir dan kafirnya itu parah. Tapi karena pertanyaan itu untuk menegakkan hujjah, maka pertanyaan itu umum berlaku kepada siapa saja. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang perjalanan kematian, ketika orang itu meninggal, perjalanannya itu, Rasulullah SAW belum mengatakan fa'idha kana kafiron, kalau orangnya itu kafir, ja'ahu malakul mauti, maka datang malaikat maut, fajalasa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut itu duduk di sebelah kepalanya, kemudian menarik ruhnya, kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Dalam hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang kafir pun dia itu akan ditanya. Dia akan ditanya, karena nanti perjalanan itu orang kafir itu, dia nanti akan ditanya man rabbuka. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, berapa pertanyaannya? Apakah orang kafir itu ditanya tentang Tuhan, agama, dan Nabi, atau tidak? Maka ada yang mengatakan tetap pertanyaan itu 3. Orang kafir itu pertanyaan 3. Tapi ada yang mengatakan kalau khusus orang kafir itu pertanyaannya cuma 2. Mereka tidak ditanya tentang man nabiyuka, siapa nabi kamu. Tetapi pertanyaan orang kafir itu hanya man rabbuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Sedangkan nabimu, siapa nabimu, tidak ditanyakan, karena pertanyaan pertama dan kedua dia tidak bisa menjawabnya. Nah, jadi intinya di sini berarti pertanyaan itu umum mencakup semua, orang muslim, orang kafir, orang munafik, semuanya ditanya. Pertanyaan ke-12, masalah yang ke-12, anna su'ala munkar wa nakir hal yakhtassu bihadil ummati aw yakunu laha wa li ghairiha. Pertanyaan, apakah pertanyaan munkar dan nakir itu berlaku khusus kepada umat Islam saja, umat kita sekarang, umatnya Nabi Muhammad, atau umum kepada umat-umat sebelum kita, yaitu umatnya Nabi Musa, apakah juga ditanya? Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, apakah mereka juga ditanya? Atau pertanyaan itu khusus kepada kita saja? Sehingga kalau ditanya man rabbuka, apa, siapa nabi Tuhanmu, kemudian wa madinuka wa man nabiyuka, nabimu itu apakah hanya Nabi Muhammad yang ditanyakan? Yaitu apakah pertanyaan itu man nabiyuka, siapa nabimu itu hanya khusus Nabi Muhammad,
atau nabi-nabi sebelum kita itu umat mereka juga ditanya. Maka beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, wallahu alam, walaupun memang tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini, beliau mengatakan anna kulla ummatin minal umami tus'al an nabiyyiha. Semua umat itu pasti akan ditanyakan di dalam kuburan tentang nabi mereka dan dakwah nabi itu. Sehingga berarti apa? Semua orang itu akan ditanya tentang Tuhan, agama, dan nabi. Yaitu berarti umatnya Nabi Musa akan ditanyakan tentang pertanyaan ini. Demikian juga umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, semuanya ditanya. Wa annahum mu'adzabuna fi quburihim ba'da su'ali lahum. Dan nanti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan umat-umat para nabi dan rasul itu, mereka nanti akan diazab kalau tidak bisa menjawab pertanyaan. Yaitu kenapa? Karena azab kubur itu nggak berlaku kalau tidak ditanya. Sehingga proses azab dan nikmat itu sebagai balasan akan pertanyaan. Kalau pertanyaan mereka nggak bisa, maka baru diazab. Oleh itu apa? Pertanyaan itu harus. Maka ketika ditanya misalkan waman nabiyuka, siapa nabimu, itu bukan hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad ketika ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu, pasti dia mengatakan Muhammad. Nabi, kamu siapa? Nabi saya Muhammad. Tetapi kalau umat-umat sebelum kita, maka ketika ditanya ya nabi mereka sendiri. Umatnya Nabi Musa ketika ditanya misalkan waman nabiyuka, Musa alaihi salam. Yaitu berarti pertanyaan ini wallahu alam umum mencakup kepada semua. Kenapa? Karena nikmat dan azab kubur tidak akan berlaku sebelum ada pertanyaan. Sehingga kalau seandainya umat Islam itu ditanya, umatnya Nabi Muhammad ditanya, apalagi umat-umat sebelum kita, pasti umat-umat sebelum kita pun juga akan ditanya. Kemudian pertanyaan yang ke-13, Annal atfal hal yumtahanufna fi quburihim. Apakah anak-anak kecil itu yang mati sebelum balik itu mereka juga ditanya di dalam kuburnya? Yaitu kalau ada anak bayi misalkan meninggal masih umur 2 tahun, dia belum balik. Pertanyaan di sini, apakah dia itu nanti akan ditanya? Maka dalam masalah ini khilaf panjang di antara para ulama. Khilafnya itu panjang, apakah anak kecil yang meninggal sebelum balik itu nanti ditanya dalam kuburannya atau tidak. Yang menjadi khilaf itu karena ada 2 kaidah yang berbeda. Kaidah yang pertama itu bahwasanya mereka sebelum balik, mereka itu mati sebelum balik, dan orang yang mati sebelum balik itu tidak ada hujjah, yaitu tidak ada taklif, tidak ada beban, sehingga beban syariat belum ada. Maka anak kecil itu diangkat pena bagi mereka. Dan anak kecil itu kan belum berakal, sehingga tidak mungkin ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu. Itu kan nggak mungkin karena dia nggak punya akal. Ini poin yang pertama, yaitu ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tapi kita mendapatkan Nabi Muhammad pun mensolatkan orang yang, yaitu bayi atau anak kecil yang meninggal. Dan diantara doa dalam sholat itu kan, doa itu kan kita minta pengampunan. Kan dalam sholat itu kan ada doa pengampunan itu, wahai Tuhanku ampuni dosanya dan yang lainnya. Bahkan ada sebuah riwayat Rasulullah SAW itu pernah mensolatkan jenazah anak kecil. Selesai sholat itu Rasulullah berdoa, Allahumma qihi adzabul qabr, Tuhanku selamatkan, lindungi anak itu dari azab kubur. Ketika Rasulullah mendoakan untuk anak itu supaya dilindungi dari azab kubur, berarti anak kecil pun juga mendapatkan. Makanya ini ada 2 sisi yang berbeda, sehingga para ulama berbeda pendapat panjang. Sisi yang pertama itu mereka masih kecil, beban syariat belum diturunkan, pena masih diangkat, dan mereka belum punya akal. Tetapi sisi yang kedua, Nabi Muhammad mensolatkan, mendoakan, demikian juga bahkan Rasulullah mendoakan supaya mereka dijauhkan atau dilindungi dari azab kubur. Berarti apa? Mereka dalam kuburan itu hukumnya sama dengan orang tua, sama dengan orang yang dewasa. Sehingga anak kecil pun tetap kita sholatkan. Dan dalam sholat jenazah kita itu ada doa. Berarti menunjukkan apa? Sama antara anak kecil dengan orang dewasa. Nah, ketika ada 2 sisi pandang yang berbeda itu, maka kata Imam Qayyim beliau mengatakan,
ketika membahas masalah ini, apakah anak kecil itu ditanya dalam kuburan atau tidak, maka beliau mengatakan annahum la yumtahanuna. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat bahwasanya anak itu tidak ditanya. Anak itu tidak ditanya. Li'anna su'al yakunu liman aqala. Kenapa? Karena pertanyaan itu, ujian itu hanya berlaku bagi orang yang punya akal. Liman aqala ar-rasul wal mursil, orang yang bisa memahami apa yang dibawa sama Rasul dan memahami apa yang dibawa sama Tuhan, ya, yang diutus, yang diturunkan dari Allah Ta'ala, yaitu kitab suci. Fayus'al, akhirnya orang itu baru ditanya, hal amana bir rasul wa ata'ahu, orang itu beriman sama Rasul atau tidak, orang itu beriman sama Al-Quran atau tidak itu. Wa amma tiflul ladzi la yatamazzaz lahu, sedangkan anak kecil ketika masih di dunia mereka belum punya akal, sehingga tidak dibebankan untuk beriman kepada Rasul, tidak dibebankan untuk beriman kepada kitab suci. Kenapa? Karena belum ada akalnya. Ini kata beliau, berarti apa? Anak kecil nggak ditanya. Setelah itu beliau mengatakan, menjawab hujah yang dipakai sama ulama yang mengatakan mereka itu juga ditanya itu. Wa amma hadithu Abi Hurairah, sedangkan hadis Abu Hurairah, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazati sabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mensolatkan jenazah anak kecil, fasumi amin du'aihi, dan didengar oleh para sahabat di antara doanya Rasulullah itu, Allahumma qihi adzabal qabr, Tuhanku selamatkan anak ini dari azab kubur. Maka beliau mengatakan falisal muradu bi adzabil qabri fihi uqubatu tifli, yang dimaksud dengan azab kubur dalam hadis ini itu bukan ujian terhadap dosa dan terhadap ketaatan di dunia. Yaitu kalau orang dewasa itu kan dia taat, ketika taat dia menjawab pertanyaan bisa, maka balasan bagi ketaatan dia itu dia nanti akan mendapatkan kenikmatan. Sedangkan orang kafir yang dia itu bermaksiat, ditanya nggak bisa nanti itu. Akhirnya apa? Nanti dia akan dihukum dengan azab. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan azab dalam hadis ini, yaitu hadis Rasulullah mendoakan anak kecil itu, bukan azab karena dia itu meninggalkan ketaatan atau melanggar dosa dan maksiat. Fa innallaha la yu'adzibu ahadan bila dzambin amilahu. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin mengazab seseorang tanpa dosa yang dia kerjakan. Bal azab al-qabri, tetapi yang dimaksud dengan azab kubur itu bukan azab, yaitu kalau ditanya nggak bisa, setelah itu diazab, dicambuk, dipukuli, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan azab itu berpisahnya dia dengan keluarganya, yaitu akhirnya dia sedih, dia jauh dari keluarganya, itu termasuk azab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlihi, sesungguhnya si mayit itu diazab karena tangisan keluarganya. Apakah maksudnya diazab seorang mayit itu? Kalau keluarganya menangisi ketika meninggal itu, keluarganya itu menatap, namanya niyahah, itu meratap itu, maka nanti si mayitnya itu akan diazab. Pertanyaan, apakah diazab itu dicambuk, dipukuli dan yang lainnya? Bukan. Kenapa? Karena itu bukan dosanya si mayit. Kan yang berbuat dosa kan keluarganya masih hidup itu, mayitnya kan tidak berdosa. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya? Maksudnya itu apa? Mayit itu akan merasakan kesedihan, akan merasakan kesedihan ketika dia itu melihat keluarganya itu menangis. Tetapi azab, berarti azab sedih itu juga termasuk azab. Demikian juga menangis pun termasuk azab. Demikian juga anak kecil ketika dia berpisah dari orang tuanya, akhirnya dia sedih, dia menangis, itu pun termasuk azab juga itu. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, as-safaru qit'atun minal azab, safar itu merupakan bagian dari azab. Azab itu apa? Bukan orang musafir itu dipukuli, dicambuk, ditendang, bukan. Tetapi azab di sini itu rasa capeknya, lelah letihnya. Sehingga orang yang merasakan kesedihan, orang yang merasakan lelah dan letih, orang yang menangis, itu dia sedang diazab. Tetapi azabnya itu tidak harus dipukuli, tidak harus dicambuk, tidak harus ditendang, bukan. Oleh itu, wallahu alam, kata beliau, anak kecil itu dia tidak ditanya. Anak kecil itu dia ditanya, kenapa? Karena dia itu belum diwajibkan untuk menjalankan syariat, sehingga dia tidak diwajibkan untuk beriman sama Rasul, beriman sama Al-Quran, tidak diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, nggak diwajibkan.
Kenapa? Karena dia belum diturunkan pena kepadanya itu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada manfaatnya pertanyaan. Terus pertanyaan itu apa? Man rabbuka? Ketika ditanya man rabbuka, dia saja belum dibebankan. Wa madinuka, apa agamamu? Dia pun saja nggak paham agama itu karena dia masih kecil. Maka wallahu alam pendapat yang paling kuat itu anak kecil tidak ditanya. Tetapi anak kecil itu merasakan azab. Kalau azab kubur merasakan, tapi azab kubur itu apa? Kesedihan. Azab kubur itu kesedihan, berpisah dengan orang tua, demikian juga merasakan kehidupan alam berikutnya yang melelahkan, itu namanya azab. Tapi bukan berarti mereka dipukuli kemudian disiksa sama para malaikat, bukan. Karena azab itu lebih luas cakupannya daripada siksaan. Kalau siksa itu kan fisik, yaitu fisik, dipukuli fisiknya itu. Kalau azab bukan. Orang sedih, orang stres itu termasuk azab juga. Oleh itu Allah alam di sini berarti anak kecil itu mereka tidak ditanya. Ini pendapat yang paling kuat. Kemudian masalah yang ke-14, hal adzabul qabri daimun am munqati'un, apakah azab kubur itu terus menerus atau terputus? Yaitu azab kubur itu ada orang misalkan dia diazab, orang kafir. Pertanyaan, azab kubur itu terus menerus sampai nanti di sangkakala, atau azab kubur itu berhenti? Yaitu azab kubur itu berhenti atau terus menerus? Maka beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, inna adzabal qabri nau'an. Azab kubur itu ada dua. Azab kubur itu ada dua. Yang pertama, azab kubur yang pertama itu nau'un daimun, azab kubur yang terus menerus. Kapan akhirnya itu? Akhirnya ketika ditegakkan hari kiamat. Yaitu berarti apa? Enggak pernah berhenti sampai hari kiamat ditegakkan. Dan itu azab kubur bagi orang-orang kafir. Orang kafir pun enggak semua. Orang kafir pun enggak semua. Tetapi ada contohnya, misalkan ketika Allah Ta'ala membahas tentang keluarganya Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiyah. Api itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya siang, pagi dan sorenya. Wa yauma taqumu sa'atu, dan nanti ketika tegak hari kiamat dikatakan kepada mereka, adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab, masukkan keluarga Fir'aun itu dengan azab yang paling pedih. Berarti menunjukkan apa? Fir'aun dan bala tentaranya itu diazab terus menerus sampai hari kiamat. Berarti apa? Azabnya tidak pernah berhenti, yaitu azab yang terus menerus tidak akan berhenti. Maka itu Rasulullah ketika menjelaskan tentang masalah itu, masalah azab itu, Rasulullah mengatakan fahuwa yuf'alu bihi dzalika ila yaumil qiyamah, dan orang itu akan diazab terus seperti itu sampai hari kiamat. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang itu azabnya itu ada orang yang diazab dengan azab yang terus menerus. Azabnya itu terus menerus, tidak berhenti. Kapan berhentinya itu? Berhentinya itu di tutupnya sangkakala untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Kemudian yang kedua itu, kalau ini jadi yang tadi itu orang kafir, tapi orang kafir itu azab mereka itu nanti mereka itu akan ditidurkan. Jadi orang kafir itu mereka diazab, orang kafir itu diazab sampai akhirnya apa? Sebelum hari kiamat itu mereka ditidurkan. Mereka itu ditidurkan orang kafir itu. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, celaka siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan siapa yang mengatakan seperti itu? Yang mengatakan orang itu orang kafir. Berarti menunjukkan apa? Orang kafir itu mereka itu kalau ditanya misalkan di alam kubur itu tidur nggak? Kalau ditanya misalkan di alam kubur itu tidur nggak? Kita akan tidur. Atau orang kafir mereka akan ditidurkan. Pertanyaan, kalau ditidurkan berarti kan azab berhenti. Kan mereka sudah ditidurkan itu. Sehingga nanti ketika hari kiamat ditegakkan itu, mereka akan dibangunkan. Sampai mereka mengatakan, man ba'athana mim marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Berarti apa? Kuburan itu tempat tidurnya mereka. Kita katakan orang kafir itu walaupun mereka tidur, mereka tetap terazab. Jadi tidurnya mereka itu sebagai bagian azab. Kenapa? Karena tidurnya mereka itu capek dan melelahkan. Jadi tidak semua tidur itu sebagai tempat istirahat. Memang namanya orang tidur itu tempat istirahat.
sehingga melepaskan rasa capek, lelah, letih kita itu kan istirahat kita itu, tidur. Tetapi terkadang tidur itu malah membuat stres kita itu. Tidur itu malah membuat capek, lelah, letih tidur kita itu. Berarti apa? Tidur itu bukan sebagai tempat istirahat, tetapi malah tidur itu sebagai tambahan azab, tambahan rasa lelah dan letih. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dalam tidur kita. Oleh itu disebutkan dalam sebagian riwayat itu, orang-orang kafir itu ketika mereka sudah diazab itu, akhirnya mereka ditidurkan. Tapi malaikat mengatakan, "Nam, wahai orang kafir, tidurlah kamu. Tapi kamu akan merasakan dalam tidur kamu itu seperti orang yang dicakar sama binatang buas." Yaitu maksudnya apa? Mereka tidur, tapi tidur mereka bukan tempat istirahat. Tetapi mereka tidur itu malah semakin capek, semakin lelah, letih mereka itu dari tidur mereka itu. Sedangkan orang mukmin nanti akan ditidurkan. Dan orang mukmin itu tidurnya kayak tidur kita di dunia itu. Kalau kita capek, lelah, letih, kita tidur, semua rasa capek, lelah, letih kita itu hilang. Itu berarti tidur itu sebagai kenikmatan. Ini macam yang pertama, azab yang pertama itu azab yang terus menerus. Walaupun dalam azab yang terus menerus itu ada waktunya untuk tidur mereka itu, tapi kita katakan tidur itu termasuk azab. Kemudian yang kedua, azab yang kedua itu ya baqa ila muddatin tsumma yanqati. Azab yang berjalan setelah itu azabnya itu berhenti, yaitu azabnya itu diangkat, selesai, sudah tidak diangkat lagi itu. Siapa itu? Itu adalah orang-orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa dan maksiat. Ada orang mukmin mungkin karena dia punya dosa masuk dalam kubur diazab, tapi tiba-tiba apa? Azabnya diangkat, setelah itu dia dikasih kenikmatan. Berarti apa? Azabnya berhenti. Dan kok bisa orang mukmin itu kok bisa dihentikan azabnya itu? Kenapa itu? Maka berhentinya azab itu karena kebaikan. Dan kebaikan itu ada kebaikan yang langsung dia kerjakan, ada kebaikan yang langsung dia kerjakan, nanti akan kita bahas. Kebaikan itu ada yang langsung kita kerjakan. Pertanyaanlah, kalau kita sudah mati, kita mau kerjakan apa itu? Maka ada amal-amal soleh yang masih berjalan pahalanya dengan sebab kita. Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan. Demikian juga yang anak soleh. Itu kan itu amal yang terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal itu. Maka terkadang mungkin kita itu pernah sedekah jariyah. Kita mati, amal kita belum cukup untuk mendapatkan kenikmatan, kita disiksa. Tapi sedekah jariyah itu mengalir pahalanya sampai akhirnya azab kita itu diangkat. Atau mungkin syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa itu? Teman-teman kita, sahabat-sahabat karib kita, orang-orang yang kenal kita. Ketika kita meninggal, kita mendapatkan doa mereka. Kita mendapatkan doa. Apalagi apa? Anak soleh. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba yang ketika masuk alam kubur diazab dalam kuburnya dengan azab yang pedih itu. Tiba-tiba azabnya diangkat, setelah itu dia itu diangkat derajatnya itu. Sampai akhirnya orang itu tanya sama malaikat, ya malaikat, dari mana saya mendapatkan martabat yang tinggi seperti ini, kenikmatan yang besar seperti ini itu? Maka malaikat mengatakan, istighfari waladika fid dunya, karena anak kamu terus mendoakan kamu di dunia. Nah, berarti maksudnya itu azab itu nanti dalam kubur itu bisa berhenti karena seperti ini. Contohnya lagi, misalkan kalau orang itu terazab karena utang, dia itu punya sangkut pautan hutang. Berjalan waktu setahun, tiba-tiba datang orang, teman dia itu orang soleh, orang kaya misalkan, membayarkan hutangnya, dilunasi semua hutangnya itu. Akhirnya apa? Azabnya diselesaikan. Jadi terkadang itu orang-orang mukmin itu mereka nanti akan diazab, tetapi azabnya itu bisa berhenti. Ketika sudah berhenti, maka azabnya diangkat, kemudian diganti dengan kenikmatan. Tetapi harus ada amal-amal yang bisa menutupi dosanya. Harus ada amal, dan itu amal yang dia kerjakan langsung atau amalnya orang lain yang diberikan pahalanya kepada orang itu. Nah, berarti azab itu ada dua, azab kubur itu ada dua, azab yang terus menerus itu bagi orang kafir, kemudian yang kedua azab yang berjalan setelah itu berhenti. Kalau sudah berhenti maka diangkat, setelah itu orang itu akan diganti dengan kenikmatan. Kemudian masalah yang ke-15, ini penting juga pahami ini. Aina mustaqarrul arwah bainal mauti ila yaumil qiyamah. Di mana tempat ruh atau di mana alam kubur? Alam kubur itu di mana? Alam kubur itu di mana? Maka kata beliau mengatakan para ulama dalam masalah ini khilaf panjang sekali itu. Kenapa? Karena dalilnya itu macam-macam itu. Dalilnya itu macam-macam. Ada dalil yang menunjukkan roh itu di kuburan.
ketika Rasul itu melewati kuburan. Setelah itu Rasulullah turun kemudian mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua orang itu sedang diazab. Kemudian diazab karena masalah yang remeh itu. Setelah itu Rasulullah memecah pelepah kurma kemudian ditancapkan. Berarti menunjukkan apa? Orangnya itu masih di kuburan. Tapi ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang mati itu sudah di surga. Rohnya itu di surga dalam seekor burung, yaitu para syuhada. Dan yang lainnya banyak sekali. Kalau kita kumpulkan itu macam-macam, itu tempatnya itu macam-macam. Akhirnya terjadi khilaf di antara para ulama karena banyaknya riwayat ini, riwayat yang bermacam-macam ini. Maka kata beliau, saya sebutkan sama beliau, ikhtilafal ulama fi hadza ikhtilafan katsiran. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini dengan perbedaan yang panjang. Walikulli wahidin hujjatuhu, dan setiap ulama pasti punya hujjah dalam masalah ini. Faminhum man qala, ada yang mengatakan bahwasanya alam kubur itu di mana? Fil jannah, di surga. Kenapa? Karena memang ada roh yang sudah masuk surga. Wa minhum man qala hiya inda babil jannah, ada yang mengatakan alam kubur itu di pintu surga. Seperti mujahid yang punya utang di pintu surga. Wa minhum man qala, ada juga yang mengatakan hiya ala afniyati kuburiha, yaitu azab kubur itu di mana? Di kuburan, yaitu masih tertahan di dalam tanah, di bumi. Wa minhum man qala hiya mursalatun tadhhabu haitsu sya'at, ada juga yang mengatakan alam kubur itu di mana? Bebas, sehingga roh itu kemana saja terserah dia itu, yaitu diberikan kebebasan. Wa minhum man qala hiya indallah, ada yang mengatakan alam kubur itu di mana? Di sisi Allah Ta'ala. Wa minhum man qala arwahul mu'minin inda yamini Adam, ada yang mengatakan rohnya manusia itu berkumpul bersama Nabi Adam, berkumpul bersama Nabi Adam. Ada juga yang mengatakan bahwa kuburan itu, yaitu alam kubur itu di mana? Di Yaman, ada terkenal sekali di Hadramut itu ada sebuah sumur Barharut, namanya sumur itu. Barharut itu terkenal sumur, kalau di sana itu sumurnya alam kubur, sehingga sumur yang sangat angker kalau di Yaman itu. Itu namanya Barharut, itu terkenal sekali kalau di Yaman. Maka beliau mengatakan, kata beliau, was-shawabu, pendapat yang paling kuat, al-arwahu mutafawitatun fi mustaqarriha fil barzah a'dhamu tafawutan min a'dhamu tafawutan. Beliau mengatakan roh itu, alam kubur itu berbeda-beda tempatnya sesuai dengan amal masing-masing. Sehingga alam kubur itu bukan seperti alam dunia, satu tempat di mana kita bisa berkumpul semua, orang mukmin, orang kafir, orang yang taat, orang yang soleh, orang yang toleh, berkumpul semuanya. Kalau alam kubur gak seperti itu. Maka kita kumpulkan semua dalil-dalil yang ada masalah ini, kemudian ditetapkan. Maka beliau mengatakan, maka roh itu bertingkat-tingkat. Ada yang di tempat tinggi sekali itu, rohnya para anbiya dan rasul, fil malail a'la, di tempat yang paling tinggi mereka para nabi dan rasul itu. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada juga yang di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit pertama itu sampai ketujuh semuanya ada. Setelah itu mengatakan arwahun fi hawa, ada juga roh-roh yang dia itu masuk dalam seekor burung yang hijau, terbang di surga. Berarti menunjukkan apa? Penghuni surga itu sudah ada. Kalau orang ditanya misalkan, apakah ada orang yang sekarang itu sudah masuk surga? Ada. Ada yang sudah masuk surga, ada. Tapi dia tidak menikmati totalitas, tetapi dia itu tertaruh dalam seekor burung. Yaitu siapa dia itu? Para syuhada. Para syuhada itu dia sudah masuk surga. Ada juga para syuhada yang tertahan di pintu surga, orang-orang yang punya hutang. Demikian juga ada orang yang diazabnya itu dalam kuburnya, dibakar dalam kuburnya itu. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, orang mujahid yang dia itu mencuri harta rampasan, yaitu namanya dinamakan dengan orang yang korupsi, ngambil harta rampasan sebelum dibagi sama pemimpin. Maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, inna syamlatal lati ghallaha, sesungguhnya kain yang dia ambil itu latashta'idu 'alaiha naron fi qabrihi, itu akan menjadi api dalam kuburannya. Berarti apa? Ada orang yang di kuburan, diazab dalam kuburan itu. Dan yang lainnya banyak sekali kalau kita perhatikan itu, maka tingkatannya itu berbeda-beda. Bahkan ada yang sudah di pintu neraka, ada juga yang sudah di neraka, itu macam-macam. Oleh karena itu
Kalau ditanya itu alam kubur itu di mana? Kita katakan alam kubur itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Alam kubur itu berbeda-beda, tingkatannya jauh sekali. Ada yang sudah di atas, yaitu di langit, ada yang di bumi, bahkan ada yang di neraka, ada. Ada yang sudah masuk surga, ada yang di depan pintu surga, ada yang di langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Semuanya ada, macam-macam, sesuai dengan tingkatan amal-amal mereka. Sedangkan yang kita lihat dengan mata kita itu namanya kuburan. Kalau kuburan itu bukan alam kubur, kuburan itu alam dunia. Sedangkan alam kubur itu alam yang sendiri, berbeda sendiri, di mana indera kita itu nggak bisa menembus sampai ke sana. Itu namanya alam kubur. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ke-16, hal tantafi arwahul mauta bi syai'in min sa'il ahya. Apakah orang mati itu bisa mengambil manfaat dari amal orang yang masih hidup? Ini pembahasan sangat penting ini. Yaitu apakah orang mati, kita punya orang tua, kita punya kakek, kita punya sahabat karib yang sudah meninggal itu, apakah mereka itu bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang yang masih hidup? Maka beliau mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, annaha tantafi'u min sa'il ahya bi amrayn. Orang yang mati itu bisa mendapatkan manfaat dari amalnya orang hidup dengan dua perkara yang disepakati sama Ahlus Sunnah. Jadi ada dua amal yang disepakati. Itu sampai kepada mayit. Amal itu yang mengerjakan orang masih hidup, tapi manfaatnya sampai kepada si mayit. Ada dua. Yang pertama, yang dua ini sepakati sama para ulama. Dua ini sepakati. Yang pertama, mata sabbaba ilaihil mautu mayyitu fi hayatihi. Amal soleh yang dikerjakan sama orang yang masih hidup, di mana si mayit itu menjadi perantaranya. Misalkan ada orang meninggal, dia menjadi perantara bagi orang yang masih hidup itu dalam berbuat kebaikan. Dia menjadi sebab. Contohnya misalkan saya sebagai seorang ustadz yang mengajarkan. Ada orang mengajarkan Al-Quran misalkan itu. Akhirnya apa? Orang yang mengajarkan itu meninggal. Muridnya itu dia baca Quran terus. Kenapa baca Quran? Karena dulu diajari sama gurunya. Maka gurunya itu otomatis mendapatkan. Demikian juga misalkan orang tua yang mendidik anaknya. Contohnya lagi misalkan kita yang membiayai, kita menjadi sebab kebaikan orang lah, misalkan membiayai, misalkan ada seorang penuntut ilmu, dia itu belajar agama, orang miskin, akhirnya saya biayai, saya modali dia itu. Maka ketika dia itu pulang menjadi ustadz, saya meninggal dunia, maka saya itu kayak amalnya orang itu kayak amal saya itu. Jadi amalnya orang itu kayak amalnya saya itu. Oleh itu misalkan saya punya anak saya didik menjadi anak soleh. Maka anak saya kalau sholat, anak saya kalau puasa, ketika saya sudah meninggal, maka saya itu seperti sholat dan puasa. Jadi itu kayak amal saya itu. Kenapa? Karena saya itu menjadi sebab. Demikian juga misalkan kita ngomongin teman kita gitu, supaya taubat, kemudian hijrah dengan hijrah yang sejati. Subhanallah, teman kita itu terima nasihat kita itu, akhirnya dia hijrah karena ucapan kita itu. Maka apa? Kalau kita meninggal, teman kita itu masih mengamalkan kebaikan, maka kita itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita menjadi perantara, kita menjadi sebab orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Itu kalau kita itu menjadi sebabnya, maka itu tidak harus kita itu menghadiahkan amal kita kepada Nabi Muhammad, ila hadrati Nabi Muhammad misalkan, nggak perlu. Kenapa? Karena Rasulullah itu menjadi sebab akan kebaikan yang dikerjakan sama umatnya, maka Rasulullah pasti mendapatkan, tidak usah dihadiahkan. Orang tua kita yang dia itu mendidik kita itu, maka orang tua kita pasti mendapatkan pahala kita. Oleh itu kalau ditanya misalkan, bisa nggak kita berbakti sama orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Bisa. Dengan cara apa? Jadikan diri Anda itu sebagai orang soleh. Kenapa? Kesolehan Anda itu akan sampai kepada orang tua, walaupun nggak usah dihadiahkan. Kenapa? Karena itu menjadi penyebab kita itu jadi orang soleh. Oleh itu para sahabat datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kita itu masuk Islam sudah tua renta, sehingga dosa-dosa sudah kita kerjakan, kita takut kalau amal kita nggak cukup. Baik Rasulullah, apakah bisa kita itu berharap dari amal anak kita itu? Yaitu kita itu berharap anak kita yang melanjutkan amal kita itu. Maka Rasulullah mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Anak kalian itu kayak amal kalian. Jadi kalau anak itu sholat, seperti kamu sholat, pahalanya sama. Kalau anak itu puasa, seperti kamu itu puasa. Kenapa? Karena kita itu menjadi perantara. Ini sepakati oleh para ulama. Jadi amal orang lain, tapi kita menjadi sebab. Kita bangun masjid misalkan, kita bangun masjid, kita meninggal, maka semua orang yang sholat di masjid itu pahalanya sampai ke saya. Walaupun apa? Orang itu nggak pernah meniatkan.
Walaupun orang itu nggak pernah meniatkan sampai kepada kita, tapi kita menjadi perantara maka sampai kepada kita itu. Oleh itu nanti kalau orang mau meninggal itu, orang kalau mau meninggal itu pasti pertama yang dia inginkan itu sedekah. Fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Saya akan sedekah dan menjadi orang soleh. Kenapa? Dia baru sadar rupanya kalau mau mati itu harta yang sudah dia kumpulkan dengan susah payahnya itu nggak bisa dibawa, kecuali harta yang disedekahkan. Ya, jadi yang pertama ini kalau kita menjadi penyebab, kita menjadi perantara akan kebaikan orang lain, maka sampai kebaikan kepada kita walaupun orang itu tidak menghadiahkan. Kemudian yang kedua yang disepakati oleh para ulama itu doaul muslimin wastighfarahum wassadaqatu wal hajj. Yang sampai itu yaitu amal yang sampai kepada semua itu apa? Doa. Sepakat. Oleh itu apa? Kita kalau generasi yang terbaik itu generasi yang terus mendoakan kebaikan bagi generasi yang sudah berlalu. Berdoa, minta pengampunan, kemudian sedekah sampai. Seperti ada orang yang dia itu diazab dalam kuburnya karena hutangnya belum terbayarkan. Setelah itu ada orang mengatakan, ya Rasulullah biarkan saya bayar hutangnya itu. Akhirnya setelah 3 hari baru dibayarkan, akhirnya bebas. Berarti apa? Sedekah sampai kepada si mayit. Kemudian yang keempat itu haji. Kalau itu haji bisa dibadalkan. Haji bisa dibadalkan. Itu amal-amal yang kata para ulama sepakat sampai kepada si mayit. Ini amal-amal sampai doa, istighfar, sedekah, haji itu sampai. Ini disepakati oleh para ulama. Kemudian yang selanjutnya itu kalau tadi 2 perkara itu disepakati, yaitu kebaikan yang mana simba itu menjadi perantara akan kebaikan itu. Yang kedua doa, istighfar, sedekah dan haji. Sedangkan ibadah badaniyah, kata para ulama ini, ibadah badaniyah seperti puasa, seperti baca Quran, seperti sholat, zikir, dihadiahkan kepada si mayit. Apakah itu sampai atau tidak? Maka khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Ini masalah khilafiyah. Kalau mazhab Syafi'iyah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i paling keras dalam masalah ini. Sehingga beliau itu hanya mengkhususkan dengan dalil saja. Yaitu apa? Yang kalau pendapat beliau itu yang sampai kepada si mayit itu hanya 2 tadi yang menjadi sebab. Yang kedua doa, istighfar, sedekah, haji. Kalau baca Quran nggak sampai. Sehingga kalau orang baca Quran kemudian mengatakan ayo kita ila hadrati fulan al-fatihah, nggak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sehingga yang diamalkan di negeri kita itu bukan mazhabnya Syafi'iyah. Tetapi kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali berarti Imam Ahmad bin Hambal nanti diikuti sama Syekhul Islam, diikuti sama Imam Nuqayyim, diikuti sama Syekh bin Baz, Utsaimin, ulama-ulama Saudi lah. Ulama Saudi itu pendapatnya mengikuti Hambali karena mereka Hambali itu. Kalau Hambali, mazhab Hambali mereka mengatakan sampai. Sehingga baca Quran misalkan boleh kita katakan wahai Tuhanku, setelah saya baca Quran misalkan saya baca surat Yasin, Kahfi atau apa saja, setelah saya mengatakan ya wahai Tuhanku, jika seandainya Quran saya itu ada pahalanya fali abawayya misalkan thulutsaihi, maka untuk kedua orang tua saya itu saya berikan 2/3 dari pahalanya. Saya sepertiga, 2/3 sepertiganya untuk bapak saya, sepertiganya untuk ibu saya. Boleh nggak seperti itu? Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh. Boleh, dan pendapat Imam Ahmad sampai. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Jadi kalau pendapatnya mazhab Hambali, beliau mengatakan wabil jumlati fa afdalu ma yuhda ilal mayyit al-itqu wa shadaqatu wal istighfaru wad du'a wal hajju. Kalau kata Imam Nuqayyim sampai. Sehingga puasa sampai, sholat sampai, baca Quran sampai, iktikaf sampai, semua kebaikan itu yang bersifat badaniyah yang kita kerjakan itu bisa dihadiahkan kepada si mayit. Pahalanya bisa dihadiahkan kepada si mayit walaupun mayit itu tidak menjadi penyebab akan amal kita. Misalkan kita punya teman akrab, misalkan teman akrab itu nggak menjadi penyebab kebaikan kita itu, tetapi kita boleh baca Quran, kita hadiahkan kepada teman kita. Itu kalau pendapatnya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal sampai. Tetapi yang kita bahas di sini itu, yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu adalah kita itu ibadah dan kita berikan pahala kepada si mayit. Kita nggak membahas ritualnya itu. Kalau ritual jelas itu perkara baru itu. Misalkan orang meninggal, kumpul di rumah si mayit sehari, 2 hari, 3 hari, kumpul bacanya ini, kumpul semuanya ada ritual sendiri. Itu hatta mazhab Hambali pun nggak membolehkan. Karena kumpul-kumpul di rumahnya orang mayit itu nggak dibolehkan.
Tapi yang mereka bahas itu kalau kita sendiri di rumah, misalkan kita ingat sama teman kita yang meninggal, setelah itu kita baca Quran, setelah itu kita katakan, wahai Tuhanku, jika ada pahalanya bacaan Quran saya ini, tolong setengahnya berikan kepada si fulan, saya berikan kepada si fulan, setengahnya untuk saya sendiri. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak bicara masalah ritual. Kalau ritual nanti ada bacaan ini. Nah, ini ritual baru. Kalau itu perkara baru dalam agama. Kemudian masalah yang ke-17, kita cepatkan. Masalah yang ke-17, hal ar-ruh qadimatun aw muhdatsatun. Apakah roh itu, roh kita itu adalah makhluk yang baru atau bukan makhluk, yaitu sesuatu yang ada sejak zaman dulu itu? Maka jelas kata beliau, ajma'atir rusul, nabi dan rasul sepakat bahwasanya roh itu perkara yang baru. Roh itu adalah makhluk baru yang diciptakan sama Allah Ta'ala. Dan itu bantahan bagi orang-orang filsafat, bantahan bagi orang-orang yang mengingkari Tuhan, yang mengatakan bahwasanya roh itu kekal dan abadi. Roh itu bukan makhluk. Kita katakan roh itu makhluk. Kenapa? Karena roh itu bukan Allah Ta'ala. Sesuatu yang bukan Allah, maka itu adalah makhluk. Kemudian masalah yang ke-18, berarti ada roh, ada jasad. Pertanyaan di sini, hal taqaddum khalqil arwah alal ajsad atau ta'akhuru khalqiha anha. Apakah penciptaan roh itu lebih awal daripada jasad atau jasad lebih awal daripada roh? Jadi kita itu ada jasad dan roh itu. Pertanyaan, mana yang lebih awal diciptakan, roh kita atau jasad kita? Itu juga khilaf panjang di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan roh itu diciptakan sebelum jasad. Nah, jadi yang Allah ciptakan itu roh kita dulu. Setelah itu baru jasad. Kenapa? Karena Nabi Adam itu ketika diciptakan, Nabi Adam itu kalau ketika diciptakan itu Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Setelah itu keluar semua nasam itu cikal bakal semua keturunan Nabi Adam yang masuk surga, punggung kanan. Kemudian diusap punggung kiri itu, kemudian dikumpulkan semua anak keturunan Nabi Adam yang masuk neraka. Akhirnya dikumpulkan, yang masuk surga, masuk neraka itu dikumpulkan. Nabi Adam itu kalau lihat ke kanan tertawa karena wajah mereka berseri-seri. Nabi Adam kalau melihat ke kiri, Nabi Adam menangis karena wajah mereka itu muram. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan roh itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Roh sudah ada, berarti ketika Nabi Adam diusap punggungnya itu, roh kita, saya itu sudah ada di situ. Tapi kan kita nggak tahu kita di surga atau neraka itu. Setelah itu baru ketika ibu saya hamil, kemudian jasadnya sudah di rahim, baru jasad itu ada. Sehingga ada ulama yang mengatakan roh itu diciptakan lebih awal daripada jasad. Ada juga yang mengatakan enggak, jasad lebih awal daripada roh. Ada yang mengatakan jasad lebih awal daripada roh. Kenapa seperti itu? Karena ketika jasad itu, janinnya itu umur 121 hari, baru roh itu ditiupkan. Malaikat itu bawa roh kemudian ditiupkan. Setelah itu apa? Baru roh itu ada. Sehingga bahwa roh itu ada setelah jasadnya itu ada. Pendapat yang paling kuat kata Imam Qayyim mengatakan was-shawabu huwal qaulu tsani. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Annal ajsad khuliqat awwalan tsummal arwah. Pendapat yang mengatakan bahwa jasad itu diciptakan lebih awal, setelah itu baru rohnya. Setelah itu beliau mengatakan kata Imam Qayyim, wal Qur'an wal hadits wal athar. Al-Quran, hadis dan peninggalan, yaitu ucapan-ucapan sahabat itu tadullu ala annallaha nafakha fihi min ruhihi, bahwasanya Allah meniupkan rohnya Nabi Adam. Ini bicara masalah Nabi Adam itu ditiupkan rohnya ba'da khalqi jasadihi, setelah Allah menciptakan jasadnya. Berarti Allah menciptakan jasadnya Nabi Adam dari tanah liat. Setelah itu baru Allah itu meniupkan rohnya, berarti baru diciptakan rohnya. Demikian juga kita, bahwa kita pun seperti itu. Jadi jasad kita lebih awal daripada roh. Kalau pertanyaan terus, bagaimana ketika Nabi Adam diusap punggungnya yang kanan dan kiri itu? Maka kita katakan itu bukan roh. Roh keturunan Nabi Adam bukan, tetapi itu cikal bakalnya. Itu cikal bakalnya, tapi bukan roh. Kalau roh itu diciptakan setelah jasad itu diciptakan. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ke-19 kita cepatkan. Masalah yang 19, wahya hakikatun nafas. Terus apakah beda antara roh dan nafas? Hakikatun nafas, nafas jiwa.
yaitu masalah nafas, jiwa. Demikian juga apakah roh itu sesuatu zat yang memiliki bentuk atau tidak itu? Yaitu pertanyaan di situ, roh itu nafas atau bukan itu? Roh itu jiwa atau tidak? Roh itu termasuk jiwa atau tidak yang memiliki bentuk? Maka kita katakan roh itu adalah jiwa. Roh itu adalah jiwa. Kalau jiwa berarti juga merasakan kematian. Roh itu jiwa, dan roh itu ada bentuknya. Dan roh itu bisa bergerak. Dan roh itu bisa terbang, bisa naik, bisa turun, bisa diikat, bisa dipukul. Kenapa? Karena roh itu adalah jiwa. Roh itu adalah jiwa yang berbentuk. Kemudian masalah yang ke-20, halin nafsu wal ruhu syai'un wahid au syai'ani mutaghayyirani. Apakah roh dan jiwa itu nafas, roh dan nafas dua perkara yang berbeda atau sesuatu yang sama? Maka beliau mengatakan, kata Imam Al-Qayyim, annan nafsa fil Qur'ani tutlaqu 'ala dzat bi jumlatiha. Nafas itu dalam Al-Quran itu terkadang dipakai untuk zat, untuk jiwa, untuk zat, sesuatu yang ada zatnya. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh jiwa kalian, yaitu apa? Badan kalian, diri kalian. Yaitu terkadang dipakai untuk seperti itu. Dan terkadang, kata beliau, terkadang dipakai untuk sifat, yaitu sifat yang dimiliki sama orang. Sehingga ada namanya nafsun thayyibah, nafsul mutmainnah. Itu bukan roh berdiri sendiri, bukan, tapi itu sifatnya. Sedangkan roh tidak, kata beliau mengatakan roh itu tidak jadi kalau nafas itu bisa dipakai untuk badan. Nafas itu bisa dipakai untuk badan, berdiri sendiri, bisa. Tetapi kalau roh nggak bisa. Dan beda antara roh dan jiwa itu beda. Nafas itu beda. Maka itu kata beliau, kata Imam Al-Qayyim itu sebagai faedah saja, kalimat roh di dalam Al-Quran itu tidak ada maknanya itu roh manusia. Semua kalimat roh yang ada dalam Al-Quran itu bukan jiwa, yaitu bukan rohnya manusia, bukan. Roh itu biasanya itu dipakai untuk nafas. Kalau dalam Al-Quran itu roh kita itu namanya nafas. Kemudian masalah yang terakhir, halin nafsu wahidun am thalathah. Jiwa itu jumlahnya 1 atau 3. Jiwa kita itu jumlahnya 1 atau 3. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran itu ada 3. Mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, yang kedua jiwa yang lawamah, jiwa yang tercela. Allah Ta'ala juga mengatakan inna nafsala ammaratun bisu, dinamakan dengan jiwa nafsul ammarah, jiwa yang terus menjerumuskan manusia dalam dosa dan maksiat. Berarti jiwa itu ada 3 kalau Al-Quran itu, mutmainnah, lawamah, dan ammarah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Lawamah, jiwa yang tercela. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sempurna. Kemudian kalau amarah itu bertabrakan dengan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Itu namanya amarah. Inna nafsala ammaratun bisu. Lah 3 ini, pertanyaan, 3 ini adalah sifat yang berdiri, maksud itu jiwa atau 3 ini sifat dari satu jiwa. Yaitu karena ada orang yang sifat jiwanya itu mutmainnah, ada orang yang sifat jiwanya itu lawamah, ada orang yang sifat jiwanya itu amarah atau seperti itu. Maka beliau mengatakan, kata Imam Qayyim, annaha nafsun wahidatun. Jiwa itu cuma 1. Jiwa itu cuma 1. Walakin laha sifatun, tapi jiwa itu punya sifat. Jiwa itu punya sifat, tinggal nanti condongnya kemana jiwanya itu. Fatusamma bi'tibari kullu sifatin bil ismin. Dan setiap kecondongan jiwa itu maka dinamakan dengan sebuah nama. Jiwa yang condongnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, jiwa itu dinamakan dengan mutmainnah, jiwa yang tenang. Bukan mutmainnah itu roh yang berdiri sendiri itu. Ada orang yang rohnya itu namanya mutmainnah, ada yang roh namanya itu bukan. Tetapi mutmainnah itu hanya kecondongan. Dia itu condongnya kemana itu. Waktu sama lawamah, dinamakan dengan lawamah. Kenapa? Karena dia itu tercela. Kenapa tercela? Karena kurang dalam menjalankan.
kurang dalam menjalankan perintah Allah, kurang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kurang, tapi dia menjalankan, tapi dia kurang sehingga tercelah. Kemudian yang ketiga, waktu sama ammarah, dinamakan dengan ammarah. Kenapa? Karena dia itu memerintahkan kepada sesuatu yang tabrakan dengan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala, dinamakan dengan ammarah. Sehingga nafas itu cuma satu, tinggal nanti kita itu melihat jiwa kita itu sifatnya apa. Jiwa kita itu sifatnya apa? Jiwa kita itu yang kita miliki itu lebih condong kepada mutmainnah atau condong kepada lawamah atau ammarah, itu nanti kita lihat. Kita lihat dalam prakteknya itu. Kan roh itu kan yang menggerakkan badan kita itu. Tinggal badan kita itu sukanya kemana itu. Kalau kita itu merasakan lezatnya ibadah, senangnya kita itu ibadah, maka berarti jiwa kita itu jiwa yang mutmainnah. Kalau kita itu ibadah tenang sekali itu, nyaman sekali itu, kita itu, berarti mutmainnah. Kalau ada orang yang dia itu berjuang untuk mengamalkan ketaatan tapi malas, sehingga perlu dipaksa, perlu dicambuk jiwa kita itu. Kalau nggak dipaksa itu nggak bisa kita itu. Kita nggak merasakan lezatnya ibadah itu, tapi kita dengan susah payah itu masih kita bisa jalankan. Itu namanya lawamah. Tapi ada jiwa yang dia itu sama sekali nggak tertarik dengan ketaatan itu, sehingga malah senangnya jiwa itu condongnya untuk melanggar perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Ta'ala. Maka itu berarti ammarah. Inna nafsala ammaratun bisu. Itu nanti tinggal kita lihat jiwa kita itu kemana. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan ringkas tentang kehidupan di alam kubur. Nanti kalau kita ingin tahu lebih detail kehidupan alam kubur itu, alam ruh, apalagi berkaitan dengan azab dan kenikmatan itu nanti di kitab Ruh atau kitab yang ditulis sama Imam Ibn Rajab, bagus sekali, Ahwal Kubur, itu bagus juga itu. Intinya itu alam kubur itu ada dua. Alam kubur itu bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Alam kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, dan alam kubur itu bisa menjadi jurang dari jurang-jurang api neraka jahanam. Itu kehidupan. Oke, saya ingatkan dari awal pembahasan kita itu, alam kubur itu alam kehidupan, bukan alam kematian. Itu kehidupan kita yang berikutnya. Kematian itu hanya proses keluarnya roh dari jasad saja. Itu yang dinamakan dengan kematian. Setelah kita keluar dari roh, kita keluar dari jasad, kita akan masuk ke alam kehidupan berikutnya. Ya, kita selesai sampai di sini. Kita alhamdulillah sudah selesaikan. Nanti kita akan masuk di pembahasan yang berikutnya, konsekuensi iman kepada hari akhir yang kedua, yaitu beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Nanti insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.